Konflik Indonesia melawan Belanda. Peristiwa heroik telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. Rakyat dan para pejuang Indonesia terus berjuang melawan tindakan sekutu dan Nica yang mengganggu kemerdekaan Indonesia. Di pihak lain, Inggris selaku wakil sekutu sedikit demi sedikit menarik diri dan memberi kesempatan kepada tentara Nica Belanda untuk berperan. Beberapa tempat yang telah ditinggalkan sekutu diambil alih oleh Belanda. Berbagai tindakan Inggris tersebut telah mengecewakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan konflik antara Indonesia dan Belanda. Ditambah lagi sikap dan tindakan Belanda yang congkak dan selalu meneror bangsa Indonesia. Inti teror itu adalah Belanda menolak kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, kedudukan Belanda makin kuat dan wilayahnya makin bertambah luas. Tahun 1945, kondisi Jakarta dinilai tidak aman lagi. Ditambah lagi pendaratan pasukan marinir Belanda di Tanjung Priok pada tanggal 30 Desember 1945 membuat suasana Jakarta makin genting. Karena perjuangan senjata tidak memuaskan, pemerintah mencoba melakukan perjuangan diplomasi atau perundingan. Beberapa perundingan yang telah dilakukan RI dan Belanda untuk menyelesaikan konflik antara lain perundingan Linggajati, Renville, Romproyen, dan konversi Meja Bundar. Perundingan 17 November 1945, perundingan awal antara Indonesia, Belanda, dan Sekutu dirintis oleh Panglima AFNI Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Pada tanggal 17 November 1945 diadakan pertemuan pertama antara pemerintah Republik Indonesia, Belanda, dan Sekutu. Dalam pertemuan tersebut, pihak pemerintah Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Pihak Belanda diwakili oleh Dr. Van Mook dan pihak Sekutu diwakili oleh Christison. Perundingan Februari 1946, usaha untuk menambahkan konflik antara Republik Indonesia dan Belanda dilanjutkan oleh pemerintah Inggris. Perundingan Indonesia-Belanda dimulai pada tanggal 10 Februari 1946 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir. Belanda diwakili Dr. Van Mook dan Clark Kerr dari Inggris sebagai penengah. Perundingan ini tidak melahirkan hasil yang memuaskan. Dengan itu, Inggris menganggap kedua belah pihak telah saling membuka diri. Perundingan Hugh Value. Perundingan lanjutan Indonesia-Belanda dilaksanakan di Hugh Value, negeri Belanda pada tanggal 14 sampai 25 April 1946. Pada perundingan di Hugh Value, Belanda ternyata masih menolak konsep hasil pertemuan Syahrir Van Mook Clark Kerr di Jakarta. Dengan demikian, perundingan di Hugh Value mengalami kegagalan. Perundingan gencatan senjata. Perundingan ini dilaksanakan pada tanggal 20 sampai 30 September 1946. Perundingan ini tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan. Atas usaha Lord Kelvin, pada tanggal 7 Oktober 1946 berhasil dilaksanakan persetujuan gencatan senjata. Perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati berlangsung pada tanggal 10 sampai 15 November 1946 di Linggajati, Kuningan, Cirebon. Dalam perundingan ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir dan Dr. Ege Gani, sedangkan pihak Belanda dipimpin Prof. Sermerhorn dengan anggota Dr. Van Mook, F. de Boer, dan Van Poel. Sebagai penengah adalah Lord Kelvin dari Inggris. Adapun pokok-pokok perundingan Linggajati itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan daerah-daerah yang diakui secara de facto milik Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat, dan Republik Indonesia menjadi salah satu bagian Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai Ketua Uni. Isi kesepakatan perundingan Linggajati itu kemudian secara resmi ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947 di Istana Rijswijk.
Dengan ditandatangani Perundingan Linggajati itu, kedudukan Belanda di Indonesia bertambah kuat. Belanda merasa mendapat peluang untuk menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia. Bagi Indonesia, sekalipun dirugikan, tetapi tidak putus asa, perjuangan untuk menegakkan kemerdekaan dan kedaulatan terus dilakukan. Agresi militer Belanda 1. Perselisihan paham tentang pelaksanaan isi Perundingan Linggajati juga semakin tajam. Sementara itu, Belanda menghadapi kesulitan ekonomi sehingga ingin menyelesaikan masalah Indonesia dengan cepat. Akhirnya, Belanda mulai menempuh segala cara, antara lain dalam melancarkan serangkaian aksi penyerangan. Pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan ke daerah-daerah yang menjadi wilayah rakyat Indonesia. Serangan inilah yang dikenal dengan agresi militer 1. Belanda mulai menduduki Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Menghadapi tindakan licik Belanda ini, pasukan TNI berusaha melakukan serangan balasan. Bahkan TNI Angkatan Udara sempat melancarkan serangan udara, namun harus diakui Belanda memang lebih kuat. Beberapa negara tetangga menaruh simpati terhadap nasib bangsa Indonesia. Simpati datang misalnya dari Palang Merah Malaya, mereka telah mengirimkan bantuan obat-obatan kepada Indonesia. Akan tetapi, pesawat Dokota VTIC-LA yang mengangkut obat-obatan dari Singapura setelah sampai di Yogyakarta pada tanggal 29 Juli 1947 ditembak jatuh oleh pesawat Belanda. Gugur dalam peristiwa ini antara lain Komodo Muda Udara A. Adi Sucipto, Komodo Muda Udara Dr. Abdurrahman Saleh, dan Opsir Muda Udara I. Adi Sumarno Wiryakusomo. Selanjutnya, pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan gencatan senjata. Untuk mengawasi gencatan senjata dibentuk komisi konsuler. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, Belanda terus melakukan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata. Dewan Keamanan PBB membentuk komisi jasa baik. Komisi itu kemudian terkenal dengan Komisi Tiga Negara atau bisa disingkat KTN. Anggota Komisi Tiga Negara dipilih oleh masing-masing negara yang bertikai. Anggota Komisi Tiga Negara itu adalah: pertama, Australia diwakili oleh Richard Kirby, negara pilihan Indonesia. Yang kedua, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, negara pilihan Belanda. Dan yang ketiga, Amerika Serikat diwakili oleh Dr. Frank Graham, negara pilihan Australia dan Belgia. Perundingan Renville. Berkat usaha dan perantakan KTN, tercapai kesepakatan antara Indonesia dan Belanda untuk mengadakan perundingan. Perundingan berlangsung pada tanggal 8 Desember 1947 yang disebut dengan Perundingan Renville. Perundingan ini bertempat di geladak kapal Amerika Serikat USS Renville yang sedang berlabuh di Tanjung Priok. Karena tekanan dan jaminan dari berbagai pihak, Belanda dan Indonesia akhirnya menerima naskah kesepakatan Perundingan Renville. Perundingan itu ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Isi Perundingan Renville itu adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan gencatan senjata, yakni kesepakatan untuk menghentikan tembak-menembak di sepanjang garis Van Mook. Dasar-dasar politik berisi kesediaan kedua pihak untuk menyelesaikan pertikaian secara damai dengan bantuan KTN. Pasal-pasal tambahan antara lain berisi ketentuan bahwa kedaulatan Indonesia untuk sementara berada di tangan Belanda dan akan diserahkan kepada pihak NIS atau Negara Indonesia Serikat. Akibat bagi Indonesia dengan disepakatinya Perundingan Renville adalah sebagai berikut. Pertama, TNI harus segera meninggalkan daerah-daerah kantong yang berada di wilayah penduduk Belanda. TNI kemudian melakukan hijrah ke wilayah Yogyakarta rakyat Indonesia. Yang kedua, wilayah rakyat Indonesia menjadi sangat sempit. Makin banyaknya TNI dan penduduk yang akan memasuki wilayah rakyat Indonesia yang sudah begitu sempit akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Dengan dikosongkannya daerah-daerah kantong akan memperlemah sistem pertahanan Indonesia. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda meluncurkan agresi militer 2. Lapangan terbang Maguwo dihujani tembakan. Sasaran serangan terus bergerak ke arah pusat ibu kota Republik Indonesia. Pada hari itu Presiden Soekarno sempat memimpin sidang darurat sebelum serangan pasukan Belanda sampai di pusat ibu kota. Dalam sidang itu diambil keputusan pada Menteri Kemakmuran M.R. Saifuddin
perwira negara yang sedang ada di Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat RI PDRI. Pemberian mandat tersebut dikirim melalui radiogram milik AURI di Wonosari, Gunung Kidul, karena pemancar radio MBT di kota Yogyakarta telah dibom Belanda. Lima Besar Jenderal Sudirman mendukung penuh berdirinya PDRI. Presiden Soekarno, wakili Presiden Muhammad Hatta, beberapa pejabat lainnya memutuskan untuk tetap bertahan di ibu kota. Seluruh TNI diperintahkan untuk keluar kota. Akhirnya Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa pejabat tinggi lainnya ditawan Belanda. Dan Soekarno diasingkan ke Prapat dekat Danau Toba. Wakil Presiden diasingkan ke Bangka. Pada tanggal 22 Desember 1948, Mr. Saifuddin, perwira negara, mengumumkan berdirinya pemerintahan darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berkedaulatan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada tanggal 1 Januari 1949, PDRI membentuk 5 wilayah pemerintahan di militer Sumatera. Kelima wilayah tersebut adalah Aceh termasuk Langkah dan Tanah Karu, Tapanuli dan Sumatera Timur, Riau, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Pada tanggal 31 Maret 1949, Mr. Saifuddin, perwira negara, mengumumkan penyempurnaan pimpinan PDRI. Sudarsono AA, Marsamis, dan LN Palar adalah tokoh-tokoh yang sangat berperan dalam menyuarakan PDRI di dunia internasional. Dalam situasi ini, secara de facto Mr. Saifuddin, perwira negara, adalah kepala pemerintahan Republik Indonesia. Dengan terbentuknya PDRI, berarti kelangsungan hidup pemerintahan Republik Indonesia dapat dipelihara dan dijalankan. Perang gerilya dan serangan umum 1 Maret 1949. Pada waktu tentara Belanda menyerang Yogyakarta, Panglima Jenderal Sudirman baru saja pulang dari perawatan di Rumah Sakit Patirapi. Mendengar adanya serangan Belanda, Jenderal Sudirman segera pergi ke Gedung Agung Yogyakarta, tempat para pemimpin pemerintah bersidang. Mengetahui bahwa Presiden, Wakil Presiden, dan beberapa menteri ingin tetap bertahan di kota. Jenderal Sudirman dalam keadaan sakit beserta anggota TNI yang lain sepakat meninggalkan kota untuk melancarkan perang gerilya. Beberapa tokoh militer yang menyertai Jenderal Sudirman bergerilya antara lain Suparjo, Rustama, Darukeser, dan Cokroparanolo. Juga itu dalam rombongan Jenderal Sudirman itu terperbanyak R. Suwondo, Harsono Cokrominoto sebagai penasihat politik. Mengikuti jejak Jenderal Sudirman untuk bergerilya antara lain Gatot Subroto, T.B. Simatupang, A.H. Nasution. Antara itu, pasukan divisi Siliwangi diperintahkan untuk longmat kembali ke Jawa Barat. Jenderal Sudirman memimpin peperangan gerilya dari tempat satu ke tempat yang lain. Dia juga memerintahkan untuk membumi hanguskan bangunan-bangunan penting dan jembatan yang sekiranya digunakan Belanda. Pertahanan di luar kota dibuat beberapa tempat, misalnya di Gunung Kidul. Belanda membuat pos-pos pertahanan yang tersebar untuk melakukan hubungan antar kota. Belanda terus menindas rakyat dengan melakukan propaganda bahwa negara RI telah bubar dan TNI sudah tidak ada. Hal ini, Letkol Soeharto selaku Komandan Werkresi 3 diserai tugas pertahanan daerah Yogyakarta sekitarnya. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab di dalam kota Yogyakarta. Tapi propaganda Belanda yang menyatakan RI sudah ambruk dan TNI sudah tidak ada. Sultan Hamengkubuwono IX dan Letkol Soeharto melancarkan serangan terhadap Belanda yang ada di Yogyakarta. Tanggal 1 Maret 1949 terjadilah serangan umum yang sangat menakjubkan. Serangan ini dilancarkan pada pagi hari setelah sirena berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam. Yogyakarta pun berhasil diduduki TNI walaupun hanya selama 6 jam. Perundingan Romroyen. Serangan tentara Belanda ke Yogyakarta dan penahanan para pemimpin Republik Indonesia kembali mendapat kecaman dunia internasional. Sementara itu, serangan umum 1 Maret 1949 makin membuka mata dunia bahwa sebenarnya TNI dan Republik Indonesia masih ada. Walau begitu, Belanda tetap membandel. Pernyataan itu telah mendorong Amerika Serikat untuk bersikap tegas. Amerika Serikat memaksa Belanda untuk melakukan perundingan kembali dengan Indonesia. Akhirnya,
Tanggal 14 April 1949 dilakukan lagi perundingan. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhroem dan Belanda dipimpin oleh Van Rooyen. Oleh karena itu, perundingan itu disebut perundingan Romroyen. Isi perundingan Romroyen adalah sebagai berikut. 1. Pihak Indonesia akan menghentikan perang gerilya. 2. Belanda akan menghentikan gerakan militer dan menarik semua pasukan dari wilayah Republik Indonesia. 3. Belanda setuju mengembalikan para pemimpin Indonesia yang ditawannya ke Yogyakarta. 4. Akan diadakan konferensi meja bundar antara Indonesia dan Belanda pada tanggal 29 Juni 1949. Pasukan Belanda ditarik mundur dari Yogyakarta. Sebaliknya, anggota TNI mulai memasuki kembali Yogyakarta. Peristiwa ini yang sering dikenal sebagai Yogyakarta Kembali. Pada tanggal 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan beberapa pejabat lainnya kembali ke ibu kota Republik Indonesia di Yogyakarta. Kemudian pada tanggal 10 Juli 1949, Panglima Besar Jenderal Sudirman juga telah kembali ke Yogyakarta. Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat dan diakui sebagai Bapak TNI. Pada tanggal 13 Juli 1949, Syafruddin Prawira Negara mengembalikan mandatnya sehingga berakhirlah masa PGRI. Pengaruh konflik Indonesia Belanda terhadap keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan itu dilakukan oleh PKI di Madiun dan Gerakan DI atau TII. Kondisi tersebut juga telah dimanfaatkan Belanda untuk memecah belah Indonesia dengan membentuk negara-negara bagian di daerah. Berdirinya negara-negara bentukan Belanda itu jelas mengganggu dan mengancam keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu sengaja diupayakan dan didorong oleh Belanda agar Republik Indonesia. Negara-negara bentukan Belanda adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia Timur. Dalam rangka melaksanakan politik divide et impera, Belanda memprakarsai pelaksanaan konferensi Malino 15 Juli 1946. Konferensi membahas pembentukan negara Indonesia Timur. Konferensi dilanjutkan di Denpasar, Bali, sehingga sering disebut Konferensi Denpasar. Konferensi Denpasar berlangsung pada tanggal 18 sampai 24 Desember 1946. Adapun salah satu hasil konferensi Denpasar adalah terbentuknya negara Indonesia Timur. Sebagai Presiden Negara Indonesia Timur diangkatlah Sukowati. 2. Negara Pasundan atau Negara Jawa Barat. Negara Jawa Barat atau Negara Pasundan terbentuk dari hasil konferensi tanggal 16 Februari sampai 5 Maret 1948. Pada tanggal 26 April 1948, RAA Wiranakusuma dilantik menjadi wakil negara Pasundan. 3. Daerah Istimewa Borneo Barat dan Dewan Federal Borneo Tenggara. Pada tanggal 9 Mei 1947, Van Mook berhasil memaksakan berdirinya Dewan Federal Borneo Tenggara. Kemudian tanggal 12 Mei 1947 juga berhasil mendirikan Daerah Istimewa Borneo Barat. Sebagai kepala daerah diangkatlah Hamid Al-Gadriye. 2. Sultan Pontianak. 4. Negara Madura. Negara Madura dibentuk pada tanggal 23 Januari 1948. Sebagai wakil negaranya adalah RAA Cakraningrat. Tokoh Belanda yang berperan dalam pembentukan negara Madura adalah Van der Plas. 5. Negara Sumatera Timur. Tanggal 24 Maret 1948 dengan surat keputusan Wakil Gubernur Hindia Belanda lahirlah negara Sumatera Timur.
Pimpinannya adalah Dr. Tengku Mansur. Sementara itu, Van Mook juga membentuk dan memimpin sendiri pemerintahan federal sementara di Jakarta. 6. Negara Jawa Timur. Melalui konferensi di Bondowoso tanggal 16 November sampai dengan 3 Desember 1948, Belanda berhasil membentuk negara Jawa Timur. Sebagai wakil negaranya adalah Ahmad Kusumanegara. Di samping 6 negara tersebut, Belanda membentuk daerah-daerah istimewa otonom. Daerah-daerah istimewa atau otonom terdiri atas Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Banjar, Bangka, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Dengan adanya negara-negara boneka tersebut, persatuan bangsa Indonesia telah terpecah belah. Kedudukan negara Republik Indonesia terjepit oleh kekuatan Belanda melalui negara-negara bonekanya. Pada tanggal 29 Mei 1948 dibentuk Bijenkomst for Federal Overleg atau disingkat BFO atau semacam Badan Permusyawaratan Federal. BFO diketahui oleh Sultan Hamid Al-Qadri II. Dengan adanya BFO ini diharap Republik Indonesia bergabung sehingga akan dapat dikendalikan oleh Belanda.